Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Walusifani dengan NIM 240411100159. Di sini saya akan mempraktikkan tugas praktikum modul 2 dari jaringan komputer, yaitu memeriksa frame Ethernet. Untuk tugasnya yaitu latihan 1, periksa header dalam frame Ethernet 2, lalu latihan 2-nya menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Kebutuhan perangkatnya, satu PC Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah diinstal. Latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Dalam latihan 1 ini, Anda akan memeriksa file-file header dan isi dalam suatu frame Ethernet 2. Suatu tangkapan Wireshark akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam file-file tersebut. Langkah pertama yaitu review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Ada printable, destination address, source address, frame type, data, dan FJS masing-masing tertera berapa panjangnya. Langkah kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh di bawah ini, host PC ini mempunyai IP address 192.168.1.147 dan default gateway-nya itu mempunyai IP address 192.168.1.1. Lalu dari command prompt tersebut itu nantinya ketik ipconfig lalu muncul default gateway dan IP address-nya. Lalu di sini ada memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Di sini sudah ada tampilan yang menyoroti rincian frame suatu request dan balasan ARP. Langkah keempat, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP, di mana tabel ini merupakan memperlihatkan frame pertama dalam tangkapan Wireshark dan menampilkan data di dalam file header Ethernet 2. Langsung saja ke pertanyaan, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Di mana pada field destination address itu yang penting karena berisikan MAC address dari perangkat yang akan dituju pada saat kita melakukan request ping. Lalu nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Dikarenakan dari ARP itu digunakan untuk meminta PC host dengan menggunakan IP address yang tersedia. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Dari frame pertama itu ada frame request di mana IP address-nya itu yaitu ini. F0, 1F, ketikkan F0, 1F, 50, FD, D8. Ini merupakan MAC address source pertama dari frame pertama. Lalu selanjutnya sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Dalam balasan ARP berarti di sini yaitu ada vendor yang namanya yaitu Dell. Ini bagian mana MAC address yang merupakan OUI. Yang merupakan OUI dari MAC address itu merupakan 3 oktet terakhir. Di mana di sini tertera 99, C5, dan 72. 3 oktet sebutkan nomor seri NC yang seperti saya sebutkan tadi, nomor serinya yaitu 99C572.
Selanjutnya latihan 2 yaitu menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Di mana di sini langkah 1 mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Yang pertama buka command prompt, lalu lanjutkan dengan ipconfig. Terus mulai menangkap traffic pada NIC PC. Pertama kita buka command prompt. Kita ketik ipconfig. Lalu di sini akan muncul IP dan default gateway-nya. Dimana IP saya ini default IP dari default gateway yaitu 10.15.226.23. Selanjutnya mulai menangkap traffic ke Wireshark. Buka Wireshark. Lalu IP. Lalu ketika sudah kita apply ke ICMP maka akan kotak sudah menjadi hijau, maka itu sudah benar. Langkah keempat, lalu selanjutnya langkah keempat dari jendela command prompt yang default gateway dari PC. Oke, selanjutnya stop capturing. Selanjutnya jendela utama Wireshark dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada panel atas yang berwarna pink tadi, panel detail, dan panel bytes itu yang merupakan isian dari semuanya. Jika Anda memilih interface yang terdapat dalam panel daftar bagian-bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat eCoupling request. Baris judul pertama, periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang frame. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2, MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Ya, pada ini yaitu merupakan ping request dari pertama tadi. Lalu selanjutnya, apa MAC address dari NICPC? Itu dapat kita lihat di sini, yaitu MAC address-nya yaitu 6432867334B. Tekan saja 64 22 8 6 73 4B yang ada di sini. Berapa MAC address dari default gateway? MAC address dari default gateway yaitu ada di sini di destination yaitu DMPA, FF, DF 86. Apa Anda dapat klik lebih dari ini pada awal barisan kedua untuk memperoleh informasi lanjut dari frame Ethernet. Jadi frame apa yang ditampilkan kita bisa melihat jenis frame apa yang ditampilkan itu pada ini Ethernet 2 ada tanda panah. Nah, di sini ini tipenya itu yaitu 0x 0800.
Di sini tertera tipenya yaitu 0x0800. Lalu dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IP address source dan destination. Mana IP address dari source? IP address dari source itu ini 10, 15, titik 15, titik 226, titik 226. Lalu mana IP address dari destination? IP address dari destination tertera di sini, yaitu 10, 15, 226, titik 15, 226, 23. Lalu Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame. Pada klik baris Internet Control Message Protocol dan dalam bagian tengah dan periksa apa yang disertai dalam panel paket byte sebagaimana mengeja 2 oktet terakhir. Yang ada di Internet Control ini tertera di sini untuk mengeja dua ini terakhir yaitu high. Kita ketik klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan bila salah frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dan source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Yang dimaksud yaitu di sini yang artinya IP dari source dan destination itu sudah terbalik dikarenakan keterangan tadi yaitu frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan, yaitu sebagai replay tadi. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Nah, device yang tampilkan yaitu ada di sini, yaitu Intel, lalu untuk MAC address yang ditampilkan sebagai destination address yaitu ada 64, 32, A8, 6, 73. Lalu selanjutnya langkah ke-7 menangkap paket host dari jauh. Klik icon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue without saving. Buka suatu jendela command prompt. Lalu ketikkan www.cisco, tutup jendela command prompt, hentikan penangkapan paket, periksa paket. Selanjutnya yaitu kita buat baru, kita ping di command prompt yaitu ping www.cisco.com. Selanjutnya periksa paket baru dalam panel daftar paket dari WhatsApp. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan mana yang merupakan MAC address dari destination. Untuk MAC address dari source itu yaitu ini 64, 32, A8, E6, 73, dan 4B. Ketik 64,
32, 8, 6, lalu untuk destination-nya itu ada di sini, yaitu DA 41, FF, DF 6, 9B. Sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung di dalam file data dari frame. Nah, IP address ini yaitu yang ada di sini. Yang ada di source itu yaitu 10.15.226.226. Lalu yang destination yaitu 104.1.253.52. Nah, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah, sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Langkah 6. IP address di sini tertera 10.15.2226.23, sedangkan di sini 104.81.253.52. Mengapa berbeda? Dikarenakan IP address itu bersifat sementara hanya untuk mengidentifikasi alamat jaringan dan akan berubah itu setiap kali melewati jaringan-jaringan yang lain. Sedangkan untuk MAC address sendiri itu bersifat permanen karena merupakan alamat dari device yang kita gunakan. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu WireShark tidak menampilkan variable dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam dari yang ada di sini yang sudah dijelaskan pada langkah 4 pada tabel ini, yaitu variable itu berisi file yang mengandung bit-bit sinkronasi yang diproses oleh hardware NIC, di mana value-nya itu tidak dapat terlihat dalam tangkapan layar. Dan video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.